Firman Tuhan, mungkin waktunya hanya sebentar, tapi kita coba dipersingkat. Oh, belum selesai ya. Di sini ada sebuah pertanyaan bahwa kalau Anda mati hari ini, kemana Anda pergi? Ke sorga atau ke neraka? Oh, belum siap kawan? Oh, belum. Ada orang berkata, apakah hal ini penting bagi saya? Ketahui saya akan masih muda, saya masih sehat. Kan saya tidak perlu Bapak tanyakin itu sama saya. Itu pertanyaan, jawaban seseorang, ya kan. Tapi hasil survei membuktikan bahwa orang sehat lebih banyak yang mati daripada orang yang sakit. Apakah saudara pernah mendengar orang dalam keadaan sehat meninggal? Di mana itu? Oh, kapan? Yuk. Tapi tidak penting kapan kita akan meninggal, tidak penting di mana kita meninggal, tidak penting bagaimana cara kita meninggal. Tapi yang terpenting adalah kemana kita pergi setelah meninggal. Kemana kita akan pergi? Itu yang paling penting. Next kawan. Kalau Anda mati hari ini, kemana Anda pergi? Ke surga apa ke neraka? Ini kayak slide keempat tuh. Slide keempat. Terus lagi terus. Beberapa orang menjawab ke neraka. Ya. Sebentar. Bentar ya teman-teman. Ternyata beta salah kirim. Satu. Bentar ya, jeda 2 menit. Iya. Oke, siap. Ada orang berkata ke neraka, ya kan? Kita bisa lihat di Roma 3:23-nya itu kan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Kan? Itu beberapa orang yang saya tanya, dia pergi ke neraka. Dan ada orang saya tanya, jika Anda mati ke surga apa ke neraka? Beberapa orang menjawab, ingin sih ke surga, tapi sih dosa saya banyak. Nah, gimana ya, ragu-ragu mungkin dia. Nah, tidak enak hati. Nah, yang ketiga, kalau Anda mati hari ini, kemana Anda pergi? Ke surga apa ke neraka? Beberapa orang menjawab pasti ke surga. Betul nggak? Tapi kita bisa lihat Yakobus 2:19 berkata, apa yo? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya, tapi mereka gemetar. Anda percaya nggak setan itu masuk surga? Dia kan percaya Yesus. Tapi Anda percaya Yesus. Berarti percaya Yesus nggak menjamin masuk surga dong. Setan kan percaya Yesus. Nah, itu dia perbandingannya. Nah, mari kita bahas itu ya. Beberapa orang menjawab juga, pasti saya masuk surga karena saya orang Kristen. Ya kan? Kita lihat bisa di Matius 7 ayat 21 kan. Bagi setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya kan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus menjawab, aku tidak mengenal engkau. Nyala engkau, ya kan? Tapi ada beberapa orang, ini orang yang kelima yang kutanyakannya. Berapa orang menjawab, pasti saya masuk surga karena saya berbuat baik. Oh, kayaknya LCD kita telat ya. Kita bisa lihat di Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang naji dan
segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi teman-teman, kita masuk surga itu dengan perbuatan baik tidak mungkin, karena di sini mengatakan segala kesalahanmu itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa pergi ke neraka? Tidak, ya kan? Mungkin kali karena dosa kita masih banyak kan. Ingin ke surga, kita masih ragu-ragu. Pasti ke surga karena kita Kristen, tidak mungkin, ya kan? Kita ke surga karena percaya Yesus. Yakobus 2:19 mengatakan setan pun percaya tapi dia nggak masuk surga. Jadi gimana dong kita masuk surga? Ayo, bingung ya? Bagaimana caranya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Cius. Kawan, next. Mau tahu apa tahu benar? Ya, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Contohnya seperti Nikodemus yang saleh, pemimpin agama yang terpandang dan sangat dihormati. Apakah kita mau seperti dia? Ayo. Tapi suatu malam Nikodemus datang kepada Yesus dengan keadaan takut mati. Ya kan? Kita bisa baca Yohanes 3 ayat 1 sampai 5 berkata. Situ ada semua kawan. Adalah orang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Mungkin enggak teman-teman? Enggak kan? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dari roh dan air, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Itu penegasan. Banyak orang Kristen akhirnya tidak berdampak apa-apa. Mengapa? Padahal dari kecil dia rajin ke gereja, ikut persekutuan doa, PA, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk melakukan kebenaran tersebut. Akhirnya hidupnya dalam dosa. Walaupun dia ke gereja, tetap melakukan dosa. Seperti mencuri, berbohong, suka gosip, membenci, pesta pora, malas, berselingkuh. Itu semua ada. Termasuk yang nomor hijau, ada di sini kah? Judi dan perokok. Percaya dukun-dukun, mabuk-mabukan, dan melakukan hal-hal yang tidak enak. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Bagaimana orang yang belum percaya kepada Yesus? Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama secara mental, yang kedua secara tubuh, yang ketiga secara rohani. Nah, kita bahas secara mental. Secara mental dia pertama dia rendah diri, sering menyembunyikan diri. Sombong, menyembunyikan kelemahan, ia menjadi overacting. Ada yang di sini kah? Tertutup atau menutup diri, sulit berhubung dengan orang lain secara dekat. Nah, dia suka minder gitu kan. Gak mau sama orang yang selalu aktif. Terlalu berlebihan, menunjukkan bahwa dirinya mampu, terlalu proaktif gitu kan. Aku bisa ini, kok sana minggir gitu kan. Ketakutan, malu akibat trauma. Adakah di sini yang pernah trauma? Nanti kita lepaskan barang-barang. Sikap acuh tak acuh, dingin, ucapan kepahitan, marah dan kata kotor. Kali di sini sering kan. Emosi labil, mudah tersinggung. Ini adalah secara mental bahwa orang yang belum lahir baru.
Ini saya ambil dari buku psikologi mental. Suka curiga, suka menilai, suka menghakimin, benci, dendam, sakit hati, itu semua yang ada. Frustasi, suka bertengkar, memberontak, tidak mau diatur. Terkadang ada peraturan, makanya dilanggar. Karena ada langgaran, maka ada aturan. Itulah kita. Frustasi, patah semangat, egois, suka mengasihi diri. Itulah secara mental orang yang belum lahir baru. Secara tubuh dia menimbulkan berbagai macam penyakit, darah tinggi, kanker, kantong kering, membuat wajah menjadi suram gitu kan, menjadi serem lah, apalah itu kan. Secara rohani yang nomor 3 kan, tidak dapat mengasihi Allah. Gimana dia mengasihi Allah sedangkan dia nggak bisa mengasihi dirinya sendiri, ya kan? Tidak mau mengampuni. Bagaimana dia bisa diampuni oleh Allah itu sendiri sedangkan dia nggak mau mengampuni saudaranya sendiri kan? Dia terlalu akar pahit gitu kan. Aku benci engkau gitu kan, lebih baik kita putus. Astaga, itu banyak itu di dunia keseling. Sulit bertumbuh secara rohani. Gimana dia mau bertumbuh sedangkan dia aja masih stagnasi. Begitu teman-teman. Mereka adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak bisa melakukan kenapa. Karena mereka hanya tahu Yesus, artinya hanya Yesus dalam pikiran saja seperti Nikodemus, atau belum mengundang Yesus dalam hatinya. Itu sebabnya mereka tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk melakukan firman Tuhan yang benar. Yang dibutuhkan orang tersebut adalah lahir baru atau dilahirkan kembali seperti Nikodemus. Jadi judul renungan pagi hari ini adalah kita harus dilahirkan kembali seperti Nikodemus. Mungkin terasa aneh sedikit ya. Kita kan teologi, kok dilahirkan kembali ya. Nah itulah terkadang. Nikodemus tahu itu Yesus, tapi hanya sebatas tahu dalam pikiran teman-teman. Nikodemus itu orang baik, dia punya kekuatan tentang kematian. Dia punya ketakutan tentang kematian. Karena dia belum punya kepastian tentang keselamatan itu sendiri. Mengapa? Karena dia belum punya. Padahal mengenai kematian suatu hal yang pasti dan bisa datang kapan aja untuk kita semua teman-teman. Dari mana kita tahu bahwa Nikodemus takut mati? Kita bisa lihat di ayat ketiganya. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat masuk kerajaan surga. Tapi Nikodemus memakai logikanya yang memang benar. Di ayat 4-nya, bagaimana mungkin aku masuk ke dalam rahim ibu sedangkan aku sudah tua gitu kan, udah tua bangka gitu, udah keriput, tapi masuk lagi dalam rahim, nggak mungkin. Emang sih memang kan secara akal manusia. Tapi sini Yesus berkata dengan tegas sekali lagi kan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak masuk kerajaan surga. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, berarti kapanpun kita mati, meninggal, kita tidak masuk surga. Kalau kita nggak percaya Yesus, tidak dilahirkan kembali. Begitu teman-teman. Dan kalau kita sudah ada dalam hati, Yesus sudah ada dalam hati kita punya kekuatan untuk melakukan kebenaran. Kalaupun kita jatuh, Roh Kudus akan cepat-cepat menegur kita untuk bertobat. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk melakukan setiap pekerjaan yang ada di dunia ini dengan benar. Begitu teman. Kita bekerja dengan semangat, antusias ketika kita sudah lahir baru. Kita pasti punya ide-ide kreatif, imajinasi yang kreatif, tidak stuck gitu kan, buntu, lambat berpikir. Itulah kewibawaan dari ilahi itu sendiri ketika orang sudah dilahirkan kembali teman-teman. Dilahirkan kembali, beriman kepada Yesus. Yang pertama adalah kita harus sadar akan dosa-dosa kita. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau dari pelanggaran. Tetapi itu semua pemisah antara kamu adalah kejahatan dan dosamu. Karena dosalah, bukannya Tuhan tangannya kurang panjang, telinganya nggak mendengar, tapi karena dosalah pemisah antara engkau dan Allahmu.
Mungkin pada hari ini engkau telah berbuat dosa ataupun dosa masa lalu yang belum engkau ingkari. Mari teman-teman, kita akui di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika engkau mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil dan akan mencucikan engkau. Buka hatimu teman-teman. Jika pada hari ini engkau sudah berbuat dosa ataupun belum mengakui dosamu yang masih tersembunyi sedikit pun, mari teman-teman, kita akui di hadapan Tuhan bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari pemain musik dan tim pelayan silakan maju ke depan. Akan kita tutup